Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast DKVQ SMKN 36 Jakarta. Saya Retno Widianti akan membawakan diskusi. Kali ini tamu kami adalah Ibu Eskawati dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Selamat datang Ibu Eskawati. Terima kasih Bu Retno. Bapak Ibu, saya Eskawati Musyarofa Bunyamin dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Terima kasih Bu Retno sudah mengundang saya di DKVQ SMKN 36 Jakarta. Iya, sama-sama Ibu. Ibu, kali ini saya dan teman-teman sangat ingin mengetahui tentang praktik kerja lapangan, karena seperti yang diketahui, tahun ini SMKN 36 Jakarta sudah menjalani kurikulum merdeka tahun ketiga, yang mana siswa kami akan berangkat PKL di semester 6 sesuai dengan amanah dari kurikulum merdeka sendiri. Mohon penjelasannya dari Ibu terkait PKL ini ya, sebagai mapel. Oke, terima kasih Bu Retno pertanyaannya. Mungkin ini juga pertama pesan kepada anak-anak dulu kali ya Bu Retno ya. Yang harus diingat untuk anak-anak terutama ibu peserta PKL bahwa ini adalah kulminasi dari seluruh pembelajaran di SMK yang akan diterapkan nanti pada saat anak tersebut PKL di dunia kerja. Jadi semua ilmu yang selama ini 3 tahun dipelajari akan diterapkan, mulai dari soft skill, mulai dari hard skill. Nah, yang harus diingat sama teman-teman SMK ya, bahwa ini pesan dari industri, Bu Retno. Industri itu lebih gampang untuk melatih hard skill dibanding harus mendidik soft skill. Yang membentuk soft skill itu di industri, menurut industri lebih sulit. Karena kata industri, kalau kompetensi yang hard skill, mereka bersedia melatih itu mereka dan waktunya nggak butuh waktu lama. Tapi begitu soft skill, mereka biasanya dan itu jadi penilaian terbesar di industri. Sehingga nanti ketika anak-anak masuk ke PKL di dunia kerja, industri atau intinya tempat PKL mereka berada, jangan lupa soft skill. Ini yang paling sering dikeluhkan oleh industri. Mungkin boleh Bu dijabarkan ke anak-anak kami nih, soft skill seperti apa sih yang mungkin di-require sama industri? Oke, walaupun ini sebenarnya baik soft skill maupun hard skill memang tadi ya tergantung perencanaan di awal antara guru pengampu dengan dunia kerja gitu ya. Tapi sikap soft skill yang mendasar, misal etika kerja, atau kita selama ini sering bingungkan misalnya 5S ya, 5S itu juga harus diterapkan ketika di dunia kerja, karena itu penilaian awal di industri. Jadi ketika si anak mulai masuk di gerbang itu sudah ada SOP-nya di industri, dia harus ngapain. Kalau anaknya nyelonong aja, itu udah bagian dari penilaian. Jadi jangan lupa etika komunikasi baik lisan maupun tulisan. Nah ini kan biasanya untuk anak-anak di kafe atau anak-anak yang biasa kirim email. WhatsApp mungkin. Oke, WhatsApp boleh, email udah lah ini ya Bu. Misalnya WhatsApp, tentu harus membedakan ketika anak itu memberi kabar ke pembimbing atau guru PKL ya, di entah gurunya atau pembimbing PKL dunia kerja, dengan bahasa yang tidak sama dengan ketika dia ngirim ke teman-temannya. Gak bisa sekedar misalnya Pak saya izin atau Pak saya nggak masuk. Nah kan itu bagian dari etika kita berkomunikasi. Komunikasi itu tadi ada baik lisan maupun tulisan. Jadi perhatikan tadi baik lisan maupun tulisan. Kapan dengan siapa lawan bicara kita harus menyesuaikan. Itu soft skill yang juga dinilai tinggi ya oleh perusahaan atau dunia kerja. Tadi udah komunikasi. Kemudian ada integritas. Integritas itu dalamnya bisa dinilai tanggung jawab kita, kejujuran, kedisiplinan. Misal apakah anak-anak kita ketika PKL itu datang tepat waktu, atau kembali setelah istirahat itu tepat waktu lagi atau enggak, atau penggunaan handphone ketika di jam
harusnya jam kerja sibuk aja pakai Ini handphone. penting nih supaya anak-anak nggak main handphone terus ya. Nah, iya, yang jelas teman-teman SMK itu dinilai betul sama dunia kerja karena sekali lagi kalau soft skill itu apa ya, lebih susah dibentuknya. Iya. Jadi industri kalau bilang, Bu, kalau hard skill kita bisa latih, kalau soft skill itu repot. Mereka lebih baik menerima yang misalnya soft skillnya bagus, mau belajar dibanding yang hard skillnya bagus tapi soft skillnya banyak PR-nya. Jadi itu sebenarnya mendasar dan bisa mulai kita terapkan. Jadi sebelum PKL baiknya juga entah di rumah, di sekolah dibudayakan lah ya, bahwa komunikasi harus baik, membedakan bagaimana cara berkomunikasi dengan teman, dengan guru, dengan rekan kerja. Karena sekali lagi itu kan kayak kita wahana belajar seolah kita betul-betul di dunia kerja. Artinya yaitu bahwa seolah kamu tuh pegawai di situ. Jadi kapan menggunakan handphone? Iya. Kapan datang? Kapan kembali setelah istirahat? Oh, setelah saya kerja, meja kerja saya harus apain? Berarti ini salah satu apa ya, poin penting ya, bahwa PKL itu jadi mata pelajaran, dan di dalam mata pelajaran PKL inilah anak-anak karakternya nih dibentuk. Ya, apakah ini berarti memang pemerintah itu menitik beratkan pada karakter? Ya, Di betul. SMK? Sebenarnya terutama kurikulum Merdeka ini, Bu Retno ya, karena SKL-nya ya kan membentuk karakter profil pelajar Pancasila ya. Jadi memang betul porsi, terutama di SMK lah, di SMK porsi soft skill-nya memang jadi ditingkatkan dibanding sebelumnya. Di situ anak ya tadi menerapkan soft skill, mencintai pekerjaannya. Hard skill penting, bukan nggak penting ya, hard skill itu penting. Tapi tanpa soft skill yang baik, perusahaan juga akan kita rendah. Ini kan bagian dari kita nih, menjual nama sekolah kita ya. Kita menampilkan citra diri kita, citra sekolah kita, bahwa kita satu kompeten, kedua soft skillnya bagus gitu. Jadi mulai dari sekarang, sebelum nanti mulai PKL nih Bu Retno ya, hard skill tentu harus diasah tetap, karena ini kan ketika di tempat PKL ya, bagian dari siswa kita unjuk kompetensi. Dan ini juga apa ya, nama baik SMK 36. Iya. Oh, anak SMK 36 kompeten. Itu akan jadi juga bahan poin pertimbangan ketika nanti apakah dalam hal rekrutmen atau kerjasama lainnya lah. Nah, kemudian udah hasilnya bagus, soft skillnya. Mulai dari kapan? Dari sekarang, dibiasakan. Pembiasaan. Iya, mulai dari sekarang sambil refleksi, komunikasi saya gimana ya, antara dengan teman, dengan guru, dengan orang tua, atau intinya kita bisa berkomunikasi dan punya etika berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Selain komunikasi, Bu, apa sih PR penting yang mungkin selama ini Bu SK capture ya dari potret peserta didik yang ada di DKI Jakarta gitu dari? Nah, tadi komunikasi ya. Yang kedua tuh mungkin ini PR kita bersama ya, ya kayak etos kerja dan mentality. Teman-teman SMK juga harus tahu bahwa misalnya kayak gini, gurunya tuh udah susah payah, terutama humas, nyari industri tempat PKL itu nggak gampang. Hari-hari ini tuh kita semua tuh ekonomi lagi begitu ya, jadi lagi terguncang. Artinya agak sulit mencari industri yang mau menerima anak PKL itu dulu. Nah, ketika humasnya sudah susah payah dapat tempat PKL, terus dikasih ke anak-anak nih, kamu si A besok PKL di tempat B misal. Terus anak-anaknya dengan mudah bilang, nggak mau Bu, nggak mau Pak, jauh. Itu mentality. Apakah ini penyebab yang saya pernah baca itu kan pengangguran itu disumbang terbanyak oleh lulusan SMK? Yes, itu menyakiti kita ya. Iya, itu aduh gimana ya, maksudnya anak-anak dengan skills yang luar biasa gitu kan kok bisa menjadi penyumbang pengangguran. Iya. Apa ini sebabnya gitu? Dari mentality tadi yang disebutkan, makanya shifting gitu, mereka berganti ini dari hard skill sekarang fokusnya ke si karakter ini. Apakah itu Bu penyebabnya? Itu salah satunya Bu Retno. Pada intinya di dunia kerja manapun orang kan juga dibilang soft skill ya, attitude lah ya, bilangnya harus baik gitu. Nah ini kadang-kadang anak SMK tuh jadi apa ya,
mohon maaf ya, misalnya jadi agak lemah untuk menghadapi tantangan atau challenge, yaitu tempatnya jauh sedikit, padahal misalnya cuma beda kelurahan atau beda kecamatan, terus bilangnya nggak mau Bu, saya jauh, saya nggak mau PKL di situ, terus tidak menghargai bagaimana gurunya udah bersusah payah membangun jalan itu. Jadi menurut saya kan anak-anak sekarang harusnya lebih maju ya, lebih berani. Berarti pesan buat anak-anaknya mungkin. Iya, jadi ini ya, teman-teman SMK harus tahu ya, nyari industri itu susah gitu. Jadi ketika teman-teman disodorkan satu tempat industri, terus merasa itu sesuai dengan minat kalian, konsentrasi kalian terutama ya, terima. Tantangannya apa? Terima. Jauh itu tantangan buat kalian. Biasanya kalau anak-anak suka ditantang sih, harusnya senang gitu ya. Artinya ini pembuktian buat diri kalian sama challenge buat diri kita bahwa kita sudah siap untuk belajar mandiri. Mulai dari entah misalnya sampai harus jauh gitu. Dan ini Jakarta gitu, rasanya juga nggak ada yang tempat sejauh-jauh apa gitu ya. Transportasi murah, terhubung gitu. Artinya alasan bilang jauh tuh rasanya tidak dibenar, nggak bisa kita terima lah ya menurut saya. Jadi itu bersiap bahwa kita harus siap dengan segala tantangan. Atau kata Renat Kesali, jangan jadi generasi strawberry. Oh iya, strawberry generation. Ya itu jangan. Jadi kena hujan busuk, kena panas juga lembek. Gitu. Jadi struggle, tough ini bagian dari kalian mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Iya, jadi strawberry generation itu yang ditakutkan ya, karena anak-anak ini terlihatnya cantik, gitu ya, terpoles, tapi ternyata memang lembek gitu, gampang rapuh. Oke. Baik Ibu, sebelum di closing ini ada, mohon maaf, mohon izin, ada bingkisan sedikit, dibuka kali ya? Boleh ya? Silakan dulu. Oh, masih agak panas. Jadi mohon diterima. Terima kasih. Nanti dibuka DKVQ SMK 36 Jakarta. Boleh Bu kasih pesan-pesan buat semua, nggak cuma DKV aja. Oke. Baik, terima kasih Bu Retno, senang sekali berkunjung ke ini, diundang di DKVQ SMK 36 Jakarta. Jangan lupa bukan sekedar untuk guru-gurunya ya, tapi ini untuk juga anak-anak SMK-nya gitu ya. Ingat perjuangan pada saat Anda lulus SMP dan keterima di sini. Anda sudah memantapkan pilihan mengambil jurusan-jurusan yang ada di SMK 36. Ya, jadi belajar dengan sungguh-sungguh, hadapi ya tantangan-tantangan yang ada dengan tadi soft skill yang bagus, hard skill yang bagus. Ini pada saatnya Anda membekali diri Anda, karena sesuai janji Allah gitu ya di Al-Quran, Allah akan mengangkat gitu ya derajat orang yang berilmu pengetahuan. Jadi ini saatnya Anda membekali dulu, nanti menerapkannya di PKL. Ya, jadi jangan nyerah sama, pokoknya jangan jadi apa tadi, strawberry generation, jangan sampai jadi kayak gitu. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih banyak Bu SK sudah hadir di sini. Baik, sekian saya akhiri. Terima kasih sudah menonton podcast DKVQ. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.